Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan. Sehat tidak hanya fisik kita, tapi juga iman kita, jiwa kita. Oke, pada kesempatan ini bertemu lagi dengan saya, Yeni Ari Susanti dalam mata pelajaran ekonomi. Biar semangat ya, salam ekonomi. Ekonomi maju, sejahtera bangsaku. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana terkait konsep dasar dalam ilmu ekonomi. Yuk kita lihat untuk selanjutnya mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Bisa dilanjutkan ya, slide berikut ini dilihat bahwa ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia yang artinya manajemen rumah tangga. Selanjutnya, oikonomia itu terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos artinya peraturan atau aturan hukum. Nah, sehingga dari bahasa itu kita akan merujuk kepada pengertian ilmu ekonomi. Apakah ilmu ekonomi itu hanya tentang rumah tangga? Yuk kita lihat ke slide selanjutnya. Di sini ada beberapa pakar ya terkait teori ilmu ekonomi. Pertama, Paul Anthony Samuelson. Beliau menyampaikan bahwa ilmu ekonomi adalah, bisa dilihat di slide-nya ya, ilmu pilihan, yaitu bagaimana manusia memilih dalam usahanya untuk memanfaatkan sumber produksi yang terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi dan menyalurkannya kepada masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua, Adam Smith. Beliau menyampaikan bahwa ilmu ekonomi merupakan penyelidikan tentang kekayaan negara dan keadaan suatu negara. Bisa dilihat ini Adam Smith. Nah, selanjutnya Sulistyo, beliau menyampaikan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat atau individu dalam menentukan pilihan mengenai sumber daya yang langka dan memungkinkan penggunaan alternatif untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa. Selanjutnya ada Lipsy, beliau menyampaikan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dari pengertian para ahli itu dapat kita simpulkan beberapa hal. Pertama, bahwa ilmu ekonomi itu di sana ada perilaku individu dan masyarakat. Yang kedua, adanya sumber daya yang terbatas, dan yang ketiga di sana membahas tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Sehingga kita bisa mendapatkan pengertian bahwa ekonomi ada dua pengertian. Pertama, pengertian ekonomi dalam arti sempit. Apa sih pengertian ekonomi dalam arti sempit? Yaitu merupakan rumah tangga yang meliputi rumah tangga keluarga, perusahaan, pemerintah maupun luar negeri. Sedangkan dalam pengertian luas, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Sehingga kita akan tahu bagaimana pembagian ilmu ekonomi. Kalau di kehidupan sehari-hari mungkin kita hanya mengenal ekonomi adalah uang, uang, dan uang, atau ekonomi adalah masalah jual beli. Padahal itu adalah bagian kecil dari elemen ilmu ekonomi yang sangat luas. Yuk kita simak selanjutnya. Ilmu ekonomi terbagi menjadi tiga: ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Untuk teori ekonomi dibagi menjadi dua, ada mikro dan ada makro. Selanjutnya kita jelaskan. Pertama, ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang mendeskripsikan data-data, menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan yang terjadi. Sedangkan teori ekonomi adalah ilmu ekonomi yang memberi penjelasan secara sederhana mengenai cara sebuah sistem ekonomi itu bekerja, serta di sana ada ciri-ciri yang sangat penting dari sistem ekonomi tersebut. Teori ekonomi ini dibagi menjadi dua. Nanti akan kita bahas di selanjutnya ya. Ada ekonomi mikro dan ada ekonomi makro. Perbedaannya di mana? Nah, ekonomi mikro ini membahas kegiatan ekonomi secara individu yang terjadi pada bidang tertentu. Lingkupnya berarti kecil. Contohnya adalah membahas tentang permintaan, penawaran,
biaya produksi di suatu wilayah tertentu. Nah, kita bisa melihat kalau ekonomi makro di sini. Ekonomi makro membahas peristiwa-peristiwa ekonomi secara menyeluruh, bersifat global, yang tidak hanya membahas kegiatan ekonomi yang dilakukan unit kecil. Berarti bisa membedakan mikro lebih kecil, makro itu lebih luas jangkauannya. Contoh dari ekonomi makro adalah pendapatan nasional, tingkat inflasi, tingkat deflasi, pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya ekonomi terapan. Ilmu teori yang mengkaji penerapan teori-teori ekonomi yang ada dalam kegiatan ekonomi. Ada apa di dalamnya? Ekonomi terapan di sana membahas masalah, lanjutnya ada ekonomi publik, ada ekonomi moneter, ada ekonomi internasional, ekonomi industri. Yang kelima ada ekonomi sumber daya alam, ada ekonomi sumber daya manusia, ada ekonomi syariah, ada ekonomi regional. Selanjutnya ekonomi publik. Apa sih yang dibahas? Yaitu membahas kebijakan perekonomian pemerintah. Selanjutnya ekonomi moneter di sana membahas masalah uang, masalah perbankan, dan masalah lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya ada ekonomi industri, yaitu membahas bagaimana interaksi berbagai perusahaan dalam industri. Selanjutnya ada ilmu ekonomi regional, yaitu ekonomi yang membahas perekonomian di suatu wilayah tertentu. Ada juga ilmu ekonomi internasional. Kalau ini berarti membahas perekonomian antar bangsa atau antar negara. Nah, yang selanjutnya ada ilmu ekonomi sumber daya. Di sini ada dua ilmu ekonomi sumber daya, yaitu ilmu ekonomi sumber daya alam dan ilmu ekonomi sumber daya manusia. Bedanya di mana? Perbedaannya terletak pada fokus kerjanya. Jika ilmu ekonomi sumber daya manusia berarti fokusnya pada analisis faktor produksi tenaga kerja manusia ya, tenaga kerja. Sedangkan ilmu ekonomi sumber daya alam berarti fokusnya bagaimana pada alokasi sumber daya alam. Nah, yang terakhir adalah ekonomi syariah yang tidak asing di telinga kita. Apa sih ilmu ekonomi syariah itu? Sebenarnya ilmu ekonomi syariah tidak berbeda ya dengan ekonomi konvensional. Yang membedakan adalah ilmu ekonomi berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Di sana ada produk ekonomi syariah perbankan dan pegadaian syariah. Nah, ada juga karakteristik yang membedakan dengan ekonomi konvensional. Apa saja? Pertama, ada bagi hasil di ekonomi syariah. Tidak mengenal yang namanya bunga. Kemudian melarang praktik riba. Kemudian yang ketiga adalah karakteristiknya memberikan ruang kepada pemerintah dan negara untuk bareng-bareng bersama mengokohkan perekonomian. Yang keempat, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Nah, dua poin tadi sudah kita jelaskan. Selanjutnya kita menuju materi ketiga, yaitu kelangkaan. Apa sih terkait kelangkaan itu? Kita lihat bersama ya bahwa kelangkaan itu bukan berarti tidak ada, tapi kelangkaan itu artinya kondisi atau keadaan di mana jumlah barang yang dibutuhkan itu lebih banyak daripada jumlah barang yang tersedia. Selanjutnya, langka itu memiliki dua arti. Pertama, langka dalam arti tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia. Karena kita tahu kebutuhan itu akan selalu bertambah, sedangkan benda-benda yang tersedia jumlahnya terbatas. Akibatnya terjadilah kelangkaan. Yang kedua, langka dalam arti manusia melakukan pengorbanan untuk memperolehnya. Contohnya di sini, untuk memperoleh makanan atau pakaian dan untuk memperoleh pendidikan, kita harus mengeluarkan uang. Ini pengertian kelangkaan. Selanjutnya, faktor penyebab kelangkaan. Apa sih faktor penyebab kelangkaan? Pertama, adanya keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam diakibatkan oleh tangan manusia. Kemudian adanya keterbatasan kemampuan untuk mengolah sumber daya yang ada. Yang keempat, pertumbuhan manusia yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Selanjutnya ada bencana alam, perbedaan letak geografis,
pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang, kemampuan untuk memproduksi rendah, dan perkembangan teknologi yang berjalan lambat. Nah, dari penyebab itu, harapannya kita bisa mengatasi kelangkaan. Apa sih langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kelangkaan? Pertama, kita harus mampu menyusun skala prioritas. Skala prioritas yang seperti apa? Nah, pertama, kita harus tahu tingkat urgensi atau kepentingannya. Yang kedua, kita harus tahu kesempatan yang dimiliki. Kemudian, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana masa depan. Harus mempertimbangkan kemampuan diri. Kemudian menggunakan barang pengganti. Barang pengganti misalkan di sini kalau nggak ada minyak tanah bisa diganti dengan arang atau kayu bakar. Atau ketika kita sedang langka beras, maka karbohidrat itu bisa diganti dengan kentang, jagung, dan sebagainya. Selanjutnya, kita harus mampu melakukan penghematan penggunaan sumber daya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kita juga harus bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam. Selanjutnya, melakukan eksplorasi sumber daya baru. Yang kelima, kita harus memanfaatkan kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, kita harus memanfaatkan bahan substitusi. Selanjutnya, kita juga harus mampu mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Itu ya terkait dengan kelangkaan. Selanjutnya, kita jadi tahu ya Mbak ya, atau mas-mas yang di sini yang bisa menyaksikan bahwa manfaat ilmu ekonomi itu apa? Pertama, ilmu ekonomi membantu kita menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka, menjadi alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan maksimal. Manfaat pertama. Manfaat kedua, ilmu ekonomi membantu kita menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi pilihan yang paling memuaskan. Selanjutnya, ilmu ekonomi membantu kita memilih dan menetapkan urutan-urutan kebutuhan dari yang paling penting atau yang diprioritaskan sampai yang kurang penting. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan pada kelas masing-masing. Salam ekonomi, ekonomi maju, sejahtera bangsaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.